Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
Pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar semuanya? Yang pastinya hebat, dahsyat, luar biasa. Kita masih sehat, diberikan napas kehidupan. Yuk sama-sama kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus kita baik. Amin. Dan bulan September juga GBI Kemang yang tercinta berulang tahun yang ke-22. Happy birthday GBI Kemang semuanya. Semakin dahsyat, semakin luar biasa, berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, yuk sama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan. Saya persilahkan semuanya duduk terus dalam hadirat Tuhan Yesus. Bawa ucapan syukur kita, kalau Tuhan Yesus kita baik. Amin. Haleluya. Shandaya ralaya 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 ralaya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami masuk di bulan September ini. Bulan-bulan sebelumnya Tuhan, ada proses yang kami lalui. Ada suka, ada duka. Tapi itu semuanya Bapa kami melihat untuk kebaikan kami semuanya. Kami melihat mukjizat Engkau Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Shandaya ralaya 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 ralaya. Haleluya. Setiap keluarga demi keluarga dari rumah ke rumah Tuhan diberkati Tuhan pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shandaya ralaya 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 ralaya. Haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini,
jemaat terkasih bangkit berdiri, katakan sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari jemaat terkasih katakan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Haleluya. Ku bersyukur, haleluya. GBI Kemang membawa ucapan syukur Tuhan. Amin. Kami akan melangkah di bulan September Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapa. Haleluya. Kasih setiamu atas kasih setiamu atas kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Syana ya rala 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 ya rala. Kami bersatu hati Tuhan menaikkan doa syafaat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa, sangat baik dan teramat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih mempercayakan kembali kami masuk dalam bulan September di tahun 2021 ini. Semua kebaikan Tuhan yang kami melihat, yang tidak pernah habis-habisnya, bahkan tak pernah terhitung jumlahnya buat setiap kami. Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari Januari sampai September. Semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami melihat perlindungan-Mu sungguh luar biasa buat setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mengasihi kami seperti biji mata-Mu sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah melalui online Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap rumah Tuhan yang berdoa, berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau ada di setiap rumah-rumah jemaat yang saat ini Tuhan beribadah. Bahkan setiap pujian penyembahan kami, bahkan setiap apapun yang kami katakan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan hanya kami lakukan ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari ini bukan semakin baik, tapi kami tahu Tuhan tangan-Mu sungguh luar biasa, pertolongan-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami.
Terima kasih, tiada henti-hentinya mulut ini selalu berkata Tuhan Yesus baik, sangat baik Tuhan Yesus. Bahkan jauh dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan, Tuhan sudah mendengar seruan doa kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah kembali hari ini di bulan yang baru Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat yang baru, urapan yang baru Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kalau kami masih berada di bawah wadah GBI Gatot Subroto, kami bersyukur Tuhan Engkau sudah pilih gembala pembina kami. Engkau berkati beserta keempat wakilnya, Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan. Bahkan tanda-tanda ajaib Tuhan berikan buat setiap pemimpin kami. Engkau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Setiap visi yang daripadamu Tuhan berikan buat gembala pembina kami. Tuhan, kami percaya biar semua itu Tuhan Yesus berasal daripadamu. Kami berdoa juga untuk Gembala CK5 Pak Timotius Hardono dan keluarga. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biar banyak jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala di tempat ini. Kami melihat Engkau sungguh luar biasa buat Bapak gembala di tempat ini Tuhan. Kami melihat hari demi hari semakin pulih, semakin sempurna yang Tuhan lakukan buat Bapak gembala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami melihat Ibu Gembala kami, Ibu Maria juga Tuhan, semakin kuat Tuhan Yesus. Karena penyertaan-Mu luar biasa Tuhan buat keluarga ini. Apapun keperluan mereka Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan, menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Bahkan pemeliharaan terhadap anak-anaknya Tuhan, kami melihat Engkau luar biasa buat mereka Tuhan. Engkau luar biasa buat keluarga Gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat setiap diakonis yang ada di tempat ini. Bahkan Engkau juga memberkati Tuhan para gembala kul Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pengerja juga jemaat yang ada di GBI Kemang ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada buat GBI Kemang. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat buat GBI Kemang. Kalau kami GBI Kemang berulang tahun yang ke-22 di bulan ini, kami percaya semua itu karena kebaikan Tuhan. Bukan gagah kuat kami, tetapi karena kebaikan Tuhan. Buat GBI Kemang, jemaat GBI Kemang semua sehat, diberkati, dicukupkan segala yang diperlukan. Bahkan setiap masalah pergumulan maupun sakit penyakit, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat. Saat berseru berdoa mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau yang akan turun tangan Tuhan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap sekolah yang ada di tempat ini, SD maupun PAUD Talenta. Engkau berkati setiap guru-gurunya Tuhan, kesatuan hati Tuhan berikan buat mereka Tuhan. Bahkan visi yang dari Allah turun atas setiap sekolah di tempat ini Tuhan Yesus. Oralah basandara wala wala wala. Ora basandara baraba ya ralah. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tinggi buat bangsa kami. Kami percaya Engkau ada buat Indonesia Tuhan Yesus. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Engkau ada buat Indonesia. Diberkatilah Engkau tanahnya, udaranya, air. Bahkan setiap rakyat Indonesia Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun saat ini keadaan pandemi Tuhan, kami percaya itu tidak mengalahkan iman kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, yang dapat menyelesaikan segala perkara yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan, hikmat daripada Allah. Tuhan berikan buat pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati apapun keputusan kebijakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka dapat bekerja sama Tuhan dari jajaran teratas sampai yang terbawah. Bahkan RT RW kami Tuhan
mereka dapat bekerja sama dengan baik. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan maupun rumah sakit yang saat ini merawat Tuhan Pak, yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan massal terjadi buat Indonesia, kesembuhan massal terjadi buat Indonesia. Segala yang bukan daripadamu Tuhan, kami tolak kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat setiap vaksin yang saat ini sedang beredar Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat mereka vaksin mereka sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, hancurkan segala hoak Tuhan tentang vaksin. Karena kami tahu tidak ada pemerintahan ini tidak berasal daripadamu Tuhan. Bahkan Engkau melindungi orang-orang yang mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga hamba berdoa Tuhan buat hambamu yang melayani hari ini. Kau memberkati urapan yang baru Engkau berikan buat hambamu yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sorak-sorai kemenangan kami terima pada hari ini. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar semua ini kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Karena yang terbaik pasti Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan perkatakan Mazmur 91. Biar sungguh tergenapi atas jemaat GBI Kemang semuanya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap saat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siap memuji Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
langit biru bagaikan Raja Wali. Hey, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Jemaat sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Yes. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Amin. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih. Kita akan terus menaikkan penyembahan kita, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita melangkah di awal bulan September ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersepakat bersatu hati mengatakan Bapa, GBI Kemang semuanya terus Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami kuat karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Shalom saudara semua, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan September saudara. Kita sudah merayakan bagaimana hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Saya percaya bahwa kita semua sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan biarlah kemerdekaan ini kita terus mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita sama-sama mengerti mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Sampaikan apa menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, beberapa hari yang lalu di mana kita merasakan sukacita, di mana ada kemenangan putri ganda saudara, yaitu Grace dengan Apri saudara. Itu merupakan sukacita Indonesia. Saya mengikuti saudara, dan saya boleh melihat mereka mengalami kemenangan dan hati kami juga bergembira. Saudara, saya ngebayangin ketika Apri sama Grace itu mengalami kemenangan, itu ekspresinya luar biasa sekali. Sampai mereka menangis sukacita saudara. Saya mulai merenungkan, kita ini juga hari-hari ini, kita adalah seorang atlet saudara. Di mana kita sedang berlomba, kita sedang bersama-sama mengikuti perlombaan iman saudara. Dan saya sudah membayangkan bagaimana ketika Tuhan datang kedua kali saudara, rasanya sukacitanya luar biasa banget saudara. Mungkin ketika kita melihat seorang olahragawan, ketika dia mengalami kemenangan dan sukacita saudara, rasanya enak banget gitu ya. Enak banget ya jadi atlet gitu ya. Banyak banget hadiahnya, bukan cuma emas yang dia raih, tapi dari Indonesia banyak banget hadiah-hadiah yang mereka terima. Tetapi kalau kita melihat, mereview kehidupan mereka, mereka bukan cuma sekedar ketika mereka sedang memainkan, mereka sedang berjuang di dalam perjuangan untuk memperoleh kemenangan. Tetapi sebelum dia masuk dalam pertandingan, ada latihan-latihan yang mereka lakukan. Saya terus mengikuti saudara, bagaimana mereka terus ada pelatihan-pelatihan, bahkan juga ada jenjang-jenjang yang mereka ikuti, dan akhirnya mereka bisa mengikuti Olimpiade di Tokyo saudara. Saudara, kita sekarang ayo memandang kehidupan kita hari-hari ini. Saya mau katakan bahwa kita ini juga sedang berjuang saudara. Kita juga sedang bertanding saudara, pertandingan iman saudara yang terus kita lakukan sampai hari ini. Untuk itu kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, saya percaya ketika seorang olahragawan dia boleh memperoleh mahkota sebagai juara. Kenapa? Karena dia bertanding menurut aturan-aturan dari olahraga tersebut. Kalau kita boleh membayangkan dan merenungkan, apa aja sih untuk menjadi orang olahragawan? Yang pertama yaitu latihan ya. Saya percaya bahwa seorang olahragawan itu untuk menjadi seorang juara, dia perlu melatih dirinya. Mungkin berlatih sendiri dulu, kedua berlatih bersama dengan orang, bersama dengan pelatihnya saudara. Bahkan dikatakan yang kedua adalah perlu semangat. Seorang olahragawan kalau lemas, loyo saudara,
saya percaya dia nggak akan menjadi seorang olahragawan yang berhasil. Bahkan dikatakan dia juga mesti menjaga stamina, nggak boleh begadang, harus jaga kesehatannya supaya dia terus prima. Bahkan juga dia terus menjaga hati, tidak baperan saudara. Karena dia menghadapi banyak orang yang mungkin ada komentar-komentar yang membuat dia menjadi lemah. Makanya untuk itu kita juga sebagai seorang bertanding, pertandingan iman, hari-hari ini Tuhan mau kita menjaga hati kita sehingga tidak bisa baperan. Bahkan juga dikatakan dia pekerja keras. Bahkan juga perlu disiplin saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang melatih kehidupan kita untuk kita hidup dalam disiplin. Banyak hal saudara yang hari-hari ini Tuhan latih kita di dalam kedisiplinan. Baik kedisiplinan dalam berdoa, baca Alkitab, bahkan kesehatan, semua Tuhan latih kita saudara. Untuk apa? Untuk persiapan kita, untuk kita masuk di dalam pertandingan iman yang lebih besar lagi saudara. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini di dalam masa pandemi, Tuhan ini sesungguhnya sedang melatih hidup kita. Ada kedisiplinan yang dulu mungkin santai, tapi hari-hari ini saudara nggak boleh santai lagi. Harus lebih daripada hari-hari yang kemarin. Untuk itu saudara, biarlah kita hari-hari ini di dalam kita sebagai seorang pertandingan iman, kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin saudara, harus kita persiapkan diri kita. Kita akan buka lagi Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saya akan bacakan, ada beberapa hal untuk kita menjadi seorang petanding yang luar biasa. Filipi 3 ayat 13-14, saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari-hari ini kita mengerti bahwa Tuhan sudah memanggil hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri. Yang pertama adalah dikatakan kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Seorang olahragawan, dia harus fokus ke depan bukan di belakang. Jadi saudara, hari-hari ini kalau saudara masih berat dengan kehidupan saudara yang di belakang, mungkin masa lalu saudara. Kebanggaan saudara masa lalu saudara, itu penghambat untuk kita maju. Tapi biar hari-hari ini lupakan apa yang di belakang kita. Kalau kita mengerti bagaimana Rasul Paulus, Allah yang menangkap dia. Paulus bilang bukan seolah-olah aku yang menangkap, tetapi Yesus yang menangkap dia. Tujuannya apa? Supaya Paulus tidak membanggakan diri. Paulus tidak sombong. Saudara, hari-hari ini kita sebagai hamba Tuhan, jangan sombong saudara. Karena kita tahu kalau orang sombong tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Biar hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang mau rendah hati, amin. Jadi pastikan hari-hari ini yuk kita lupakan semua yang di belakang kita. Kepahitan hati, kebencian saudara, itu merupakan penghalang untuk kita bisa maju melangkah ke depan. Yang mau lambaikan tangan, saya percaya kita adalah orang-orang dimerdekakan, amin. Kita bukan hidup lagi di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam roh. Haleluya. Biar semangat, ayo tepuk tangan dulu. Saya percaya hari-hari ini kita terus on fire saudara. Kalau tadi yang pertama adalah kita melupakan yang di belakang kita, sekarang yang kedua. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi seorang pemenang supaya mendapatkan mahkota abadi, mahkota kehidupan saudara. Yang kedua adalah dikatakan kita harus berlari pada tujuan. Saudara, kata berlari ini adalah kata kerja. Bertindak bukannya diam. Di sini dikatakan ayat 14-nya ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan merupakan di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari-hari ini kita harus berlari. Berlari untuk apa? Yaitu mengejar panggilan surgawi. Saudara, saya mau bilang bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Tanda-tandanya sudah semakin singkat, saudara. Dan saya mau bilang, hari-hari ini bukan waktunya untuk kita santai. Bukan waktunya untuk kita main-main lagi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita terus mengejar hadirat Tuhan. Kita harus mengejar panggilan surgawi. Saudara, saya mau bilang bahwa kita di bumi ini hanya sementara. Dan panggilan kita adalah surga. Dan rumah kita adalah surga. Saya percaya saudara, kalau kita mau tinggal di surga, bagian kita adalah terus percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita banyak sekali firman Tuhan mengatakan bukan siapa orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Saudara, untuk kita bisa menerima surga, hanya dengan melakukan kehendak Bapa. Hanya dengan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini, saudara. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan karena saudara, oh saya anak pendeta. Atau mungkin saya seorang gembala, saudara. Tetapi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, saya mau bilang Tuhan tidak mengenal kita. Kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Hari-hari ini, mari saudara. Baik saudara, di rumah, dimanapun saudara berada, terus lakukan kehendak Tuhan. Bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan? Dikatakan berlari untuk memperoleh hadiah, saudara. Saya percaya bahwa seorang olahragawan ketika dia akan memperoleh hadiah, dia cuma berpikir, aku akan menang, aku akan bisa menang. Kalau saya mengikuti bagaimana Grace dengan Apri, saudara, saya boleh melihat sekuat tenaga dia, saudara. Ada banyak hal-hal yang tanpa penonton sadari, saudara, dia melakukan semuanya itu. Sampai di dalam kondisi dia bertanding, dia ambil raket, itu luar biasa, saudara. Saya percaya hari-hari ini, saudara, banyak sekali di sekitar kita yang membuat kita gak fokus dengan Tuhan. Tetapi biar hari-hari ini, kalau kita mau berlari kepada Tuhan, satu hal, kita harus fokus dengan Tuhan. Mari saudara, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Enggak main-main lagi. Jangan waktunya, sekarang ini bukan waktunya untuk kita main-main lagi. Yang mau lambaikan tangan, saya percaya saudara dan saya, Tuhan kehendaki untuk kita memperoleh hadiah. Amin. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan, saudara. Jadi hari-hari ini, mari kita berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saya percaya saudara, ketika sangkakala dibunyikan, saudara, kita semua GBI Kemang akan bersama-sama rapture, amin. Untuk itu dua hal yang harus kita lakukan adalah, yuk kita melupakan apa yang di belakang kita. Saudara, kalau masih ada yang sakit hati, kepahitan, cepat bereskan di hadapan Tuhan. Kalau itu menghambat saudara, untuk saudara bisa menjadi pemenang, kenapa harus dipertahankan? Bahkan yang kedua adalah terus berlari, saudara. Jangan santai, saudara. Untuk itu, saudara, kita akan lihat lagi di dalam ayatnya, dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ingat, hari-hari ini dunia sedang menabur ketakutan. Dunia sedang membuat kita tertekan. Dunia sedang membuat kita rasanya, aduh kamu tidak ada harapan. Tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan sebab Allah di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Hari-hari ini kita harus terima kekuatan yang daripada Tuhan. Yang terus kuat, lambaikan tangan. Jangan bilang aku lemah, jangan bilang aku gak bisa. Saudara, karena Tuhan berikan kita roh kekuatan. Bahkan dikatakan kasih. Hari-hari ini, saudara, kita perlu kasih Tuhan.
Tuhan mengajar kepada kita untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula, saudara. Ayo saudara, kalau saudara mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan, kembali lagi, minta kasih Tuhan yang mula-mula, saudara. Cinta yang mula-mula itu yang membawa kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan, dan ketertiban. Hari-hari ini Tuhan terus melatih kita untuk kita hidup tertib, saudara. Tertib dalam hal apa? Menjaga kesehatan, saudara ya. Bahkan juga di dalam hal kerohanian. Terus Tuhan bawa kita dalam ketertiban. Jadi hari-hari ini apa yang Tuhan mau kita lakukan, terus saudara lakukan. Terus saudara lakukan. Jangan pernah bosan saudara untuk berdoa dekat sama Tuhan. Karena doa adalah nafas kehidupan. Saya percaya bahwa kita semua Tuhan kasih kemampuan yang berlipat kali ganda untuk menghadapi masa pandemi ini, saudara. Saya percaya semua ada waktunya. Ada waktunya kita tidak beribadah bersama hanya lewat online. Tapi nanti ada waktunya kita bisa beribadah kembali. Ada waktunya kita akan berkumpul kembali, saudara. Kalau saya melihat yang angka kesembuhan sudah mulai meningkat, saudara. Saya boleh melihat angka COVID sudah mulai menurun, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya percaya itu karena kuasa Tuhan yang terus bekerja atas bangsa kita. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk terus berdoa untuk bangsa kita. Karena kita percaya bahwa kebahagiaan Indonesia adalah kebahagiaan kita. Sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan buat bangsa kita. Amin. Jadi yang mau lambaikan tangan, saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami tahu Engkau berikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk kami boleh menjadi seorang petangguh Tuhan. Seorang yang siap untuk bertanding dalam pertandingan iman. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang siap untuk memenangkan Tuhan pertandingan ini Tuhan. Sehingga pada waktunya kami akan mendapatkan mahkota abadi yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Bahkan mereka yang sedang sakit Tuhan saat ini Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang putus asa Tuhan hari ini Engkau kuat karena Engkau bersama dengan Tuhan. Yang sedang takut, ingat bahwa ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Terus minta kekuatan daripada Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk setiap minggu pertama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi saudara boleh siapkan anggur dan roti yang sudah ada. Mungkin kalau enggak ada, enggak apa-apa pakai air teh dengan roti biasa atau biskuit saudara. Dan kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Memang anggur ini adalah anggur biasa, tetapi di dalamnya dikatakan kita mengimani bahwa roti ini adalah tubuh Kristus dan anggur ini adalah darah Kristus. Dikatakan, sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jadi pastikan bahwa ketika kita makan perjamuan bukan cuma sekedar rutinitas, tapi kita boleh melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengingat, memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Kalau ada di antara saudara yang masih menyimpan sesuatu dalam hati saudara, ada ganjalan dengan teman saudara atau dengan pasangan saudara, cepat minta ampun sama Tuhan, selesaikan di hadapan Tuhan. Kuralabashi kiralawalawalawalawabash. Kuralawalawalawalawalabatakiralawalawalawabash. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat kami. Untuk kami boleh minum,
makan perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan. Biar kami boleh melakukannya dengan cara yang benar Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seharusnya kami Tuhan, seharusnya kami yang disalibkan Tuhan, tapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau menggantikan buat kehidupan kami, supaya kami mengalami kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ambil anggur. Mari kita angkat tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mengingat kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Dan kami boleh dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Allah yang terus ada atas hidup kami Tuhan. Pembelaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memulihkan kami. Engkau yang sudah menyembuhkan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengubahkan keadaan kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup berubahkan ratapan kami dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau bela mereka Tuhan. Engkau bela kehidupan mereka Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka rasakan hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Tuhan menjadi penolong buat mereka. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka Tuhan. Kalau mereka mengalami masa-masa pandemi ini Tuhan, mungkin mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin mereka juga kena imbas krisis ekonomi. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima mujizat-Mu Tuhan saat ini. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus sukacita yang daripada Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus berlimpah-limpah turun atasmu. Berkat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, akan menyertai kehidupan saudara. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau GBI Kemang bulan September ini merayakan ulang tahun yang ke-22 tahun. Sudah sungguh Tuhan Yesus luar biasa,
22 tahun Tuhan sudah sertai GBI Kemang. Saya percaya untuk memasuki tahun 23 tahun, GBI Kemang semakin hebat, dahsyat, dan luar biasa. Terus sehati, terus sepakat bersama dengan gembala dan pengerja untuk boleh mendatangkan surga di muka bumi ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yuk, saya mengucapkan selamat sama-sama kita sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GBI Kemang 22 tahun. Tuhan Yesus memberkati.